Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bi sunnati sahibil khuluqil azim wa da'ana ila makarimil akhlaqi wal uslubil hakim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosan kita selalu mengucapkan kalimat tahmid untuk memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga dengan ucapan kalimat tahmid ini dan kita buktikan dengan amal soleh, dengan hanya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan langkah-langkah kita dan ayunan tangan kita untuk sebagai penebus kesalahan-kesalahan kita, dan dijadikan Allah kiranya juga dalam pertemuan kita di tempat ini, di saat mengkaji ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, mudah kita untuk mengamalkannya, mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia sampai akhirat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, kita mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk malam ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk pada ayat 146 dari surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari susunan Al-Quran, ayat 146 sampai ayat 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Di dalam ayat 146 ini sampai ayat 147, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bapak dan ibu tentang orang-orang Yahudi yang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyembunyikan kebenaran itu. Mereka orang-orang Yahudi mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah,
mereka menyembunyikan kebenaran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, yang telah kami berikan Alkitab, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mengenai tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi jelas dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menyembunyikan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jelas Bapak dan Ibu dijelaskan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Ini disebutkan oleh Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ahibati fillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sedang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang Arab biasanya mengumpamakan kebenaran akan sesuatu dengan ungkapan tersebut, yaitu seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu yang pernah dikatakan oleh As-Shadiqul Masduq, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Atau kama qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Kata Rasul, sungguh ia tidak akan salah mengenalimu sebagaimana engkau juga tidak akan salah mengenalinya. Jadi mengenai tentang masalah orang-orang Yahudi yang sudah begitu jelas Bapak dan Ibu tahu tentang akan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Sungguh ia tidak akan salah mengenalimu sebagaimana engkau juga tidak akan salah mengenalinya. Wa qala al-Qurtubi wa ruwiya an Umar
annahu qala ila Abdullah bin Salam. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan dari Umar bahwa dulu ia pernah berkata kepada Abdullah bin Salam. Apa kata beliau? Yaitu Umar, apakah engkau mengenal Muhammad sebagaimana engkau mengenali anakmu sendiri? Kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Salam, apakah engkau mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenali anakmu sendiri? Lalu apa jawaban dari Abdullah bin Salam ketika itu, bapak dan ibu? Beliau mengatakan, bala, iya, benar. Bahkan lebih dari itu, kata Abdullah bin Salam, al-amin, dari langit, yaitu yang artinya dipercaya, yaitu disampaikan oleh malaikat Jibril turun kepada al-amin di bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak diingkari oleh Abdullah bin Salam ketika ditanya oleh Umar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam kitab mereka. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dijelaskan di dalam kitab Jami'ul Ahkamul Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Aibatillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa meskipun mereka yakin dan mengetahui secara pasti, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, namun mereka masih tetap juga layak tumunal haqqa, benar-benar mereka menyembunyikan kebenaran datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, padahal mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengenal tentang keberadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab mereka. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Tabaraka wa taala meneguhkan dan memberitahukan kepada nabinya dan juga orang-orang yang beriman bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kebenaran yang tidak perlu lagi diragukan. Ya, jadi apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran yang tidak perlu lagi ada keraguan pada diri kita. Kenapa? Karena Allah sendiri mengabadikan di dalam Al-Quran pada ayat yang kita sebutkan tadi, pada ayat yang ke 147, Al-Haqqu mir Rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Jadi kalau masih ada keraguan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, berarti tidak ada gunanya kita beramal soleh. Tidak ada gunanya, percuma. Aibatillah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah.
Wa thumma fi qawlihi tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada lanjutan ayatnya, yaitu pada ayat 148, wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat 148 ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menyebutkan tentang tiap-tiap umat itu memiliki kiblat. Ya, tiap-tiap umat itu memiliki kiblat. Seperti yang disebutkan oleh Allah, wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kalian berada, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian semua, yaitu pada hari kiamat nanti. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada ayat 148 ini, wa likullin wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri. Sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah beliau mengatakan bahwa tentang ayat wa likullin wijhatun wa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Apa kata Ibnu Abbas? Masing-masing pemeluk agama itu memiliki kiblatnya sendiri. Ya, masing-masing pemeluk agama itu memiliki kiblatnya sendiri-sendiri. Sampai ia mengatakan, yaitu Abdullah bin Abbas, bahwa setiap kabilah memiliki kiblat yang mereka ridhoi, dan kiblat Allah adalah ke arah kaum mukminin menghadap. Itulah kiblat yang diridhoi oleh Allah. Kemana? Kiblat orang-orang yang beriman hanya itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir yang disebutkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang masalah wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wa qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah, annal ladina yahudi, bahwa orang-orang Yahudi mereka itu memiliki kiblat sendiri juga. Begitu juga Bapak dan Ibu orang-orang Nasrani, mereka pun memiliki kiblat tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti
ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menghadap kiblat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang serupa juga kepada ibu diriwayatkan min Mujahid, dari seorang yang bernama Mujahid, wal Atra, wal Doa, wal Rabi' bin Anas, was-Suddi. Jadi mereka sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah tadi, bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka memiliki kiblat tersendiri, seperti juga umat Islam memiliki kiblat tersendiri. Tapi ingat kepada ibu, kiblat umat Islam adalah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diulangi Allah dan lebih dipertegas di dalam surah Al-Maidah tentang tafsir dari ayat 148 ini. Dalam surah Al-Maidah, coba kita buka ayatnya, ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ketemu Bu? Surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah ayat 48. Di situ ada disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat yang awalnya. Ini panjang. Diawali wa anzalna ilaikal kitaba, itu awalnya. Kemudian coba lihat kepada ibu yang dimuliakan Allah, ada di ayat 48 itu, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk lebih sempurnanya kita baca ayatnya dari ayat 48, dari wa anzalna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menurunkan ilaika, kepadamu di sini khitabannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitaba, yaitu Alkitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya membawa kebenaran. Kemudian musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa mu'aiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi. Allah berfirman, selain daripada Al-Quran membawa kebenaran, bahkan disebutkan Allah musaddiqan lima baina yadayhi, ya, musaddiqan lima
baina yadayhi. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, Al-Quran membenarkan tentang kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran ini, yaitu di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kebenaran kitab Taurat. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan tentang kitab, yaitu kebenaran kitab Zabur. Di dalam Al-Quran dijelaskan kebenaran Injil. Makanya disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, musaddiqan lima baina yadayhi. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dan menjaganya, maka putuskanlah, fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah wahai Muhammad perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi' ahwa'akum amma ja'aka minal haqqi, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Lihat, ini dia yang mau katakan tadi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami berikan aturan, ya, untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah tempat kembali kalian. Jami'a, semua, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, maka hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya nanti pada hari kiamat kepada kalian terhadap apa yang dahulu, yaitu di dunia, yang kalian perselisihkan. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah tentang tafsir yang terdapat dalam surah 148 dari surah Al-Baqarah, diperkuat di dalam surah Al-Maidah ayat 104 ayat 48. Jadi ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwa setiap umat, setiap agama disebutkan oleh Allah, mereka memiliki kiblatnya masing-masing. Tapi dari semua agama itu, kiblat yang paling diridhoi oleh Allah adalah kiblat yang diarahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya nikmat yang paling terbesar adalah beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aibatillah, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hal ini
Allah Subhanahu wa ta'ala lalu melanjutkan ayatnya, Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, Allah pasti akan mengumpulkan kamu semua. Di mana dikumpulkan Allah? Pada hari kiamat nanti. Dan apa tujuannya dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat nanti? Untuk menerima atau untuk menuai apa yang pernah dilakukan masing-masing manusia itu sendiri di saat di dunia. Itu nanti akan nampak kepada ibu ketika di akhirat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Jadi tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Semua akan mendapatkan perhitungan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap istiqamah dan minta selalu doa kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar tetap diberikan keistiqomahan dalam mentaati perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jangan terpengaruh kita terhadap kehidupan kenikmatan sesaat, yaitu di dunia, lalu pun kita korbankan akhirat kita. Inilah yang disebutkan oleh para ulama salafus salih terdahulu. Apa kata mereka? Khallid dunuba sagiru'a wa kabiru'a dakat tuqa. Bersihkanlah selalu dirimu dari dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar, karena itulah yang dikatakan takwa. Wasna' kamashin fauqa ardini syaukati yahdaru ma yara. Hiduplah kamu di muka bumi ini seperti orang yang melewati jalan-jalan yang berduri, niscaya ia akan berhati-hati terhadap apa yang ia pijak. Wala tahqiranna saghiratan, jangan pernah engkau menganggap remeh terhadap dosa kecil sekalipun. Fa innal jibala minal hasa, karena dulu gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah dari butir-butir batu yang kecil. Tetaplah istiqamah mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi. Untuk mengingatkan kita semua Bapak dan Ibu tetap istiqamah dan bersabar, bersungguh-sungguh selalu mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa ta'ala, seputar tentang masalah tafsir dari ayat 146 tadi sampai ayat 148. Ini yang bisa kita sampaikan, yang insya Allah pada hari Senin pertama nanti akan kita lanjutkan, yaitu pada ayat 149 sampai ayat 150. Mudah-mudahan diberikan selalu oleh Allah Tabaraka wa ta'ala keberkahan umur untuk kita tetap istiqamah mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian kita juga meminta pertolongan kepada Allah, mampu kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hanya seperti ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon diberikan kemaafan. Kebenaran semuanya adalah pertolongan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Kekurangan itu adalah dari manusia itu sendiri. Selalulah berusaha kita untuk memperbaiki diri kita dan minta juga pertolongan kepada Allah agar kita tetap istiqamah juga ya untuk memperbaiki diri kita, jangan sama dengan hari-hari yang telah berlalu.
Kita akhiri dengan ucapan wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.